Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Nuraini dari kelompok Presum yang akan memaparkan hasil resuman saya dari kelompok tema 1 yang berjudul Tinjauan Umum Etika. Dari pemaparan makalah tema 1 dapat saya simpulkan bahwa menjaga etika sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yang artinya sering berinteraksi satu dengan yang lainnya. Sedangkan objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia itu sendiri. Selain itu, etika sangat membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan atau yang perlu kita lakukan dalam segala aspek kehidupan. Kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos dan etikos, yang berarti adat, kebiasaan, atau praktek. Artinya, sebuah perilaku individu maupun kelompok berdasarkan nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah suatu masyarakat. Dalam agama Islam terdapat istilah yang maksud dan artinya hampir sama dengan etika, yaitu akhlak. Pengertian akhlak menurut Imam Ghazali adalah keadaan batin di mana lahir perbuatan dengan tanpa berpikir dan tanpa dihitung resikonya. Akhlak bertumpu pada konsep wahyu atau kitab suci dan akal. Etika dan agama Islam sangat erat kaitannya. Agama merupakan peraturan yang mengatur manusia agar tidak kacau. Dalam pengertian lain, agama merupakan ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada nabinya untuk dijadikan pedoman hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Dapat disimpulkan bahwa etika dan agama keduanya sama-sama menyelidiki dan menentukan ukuran baik dan buruk dengan melihat amal perbuatan manusia. Etika sendiri didasarkan pada akal pikiran dan hati nurani, sedangkan agama berdasarkan wahyu yang bersifat mutlak dan kebenarannya bisa diuji dengan akal pikiran manusia. Moral dan etika merupakan dua hal yang berbeda, tetapi seringkali dianggap sama. Padahal etika itu berbicara tentang perbuatan baik dan buruk yang mengacu pada kebudayaan, sedangkan moral sering dihubungkan dengan kesusilaan dan ditekankan pada sikap seseorang terhadap suatu nilai atau norma. Etika sangat diperlukan untuk pengembangan ilmu. Dalam hal ini, etika berfungsi sebagai rambu-rambu perilaku, sedangkan ilmu merupakan sarana untuk mencapai suatu kebenaran. Seperti halnya seorang ilmuwan dalam kerjanya, pasti dilandasi oleh ilmu dan tanggung jawab. Di sini, dengan tanggung jawab, seorang ilmuwan berarti mempunyai etika dalam keilmuannya. Dengan ilmu, maka hasrat keingintahuan manusia merupakan petunjuk mengenai kebenaran di luar jangkauan manusia. Kemudian, kode etik merupakan sebuah landasan moral. Moralitas memiliki dua unsur, yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak imparsial. Pelanggaran kode etik atau etika dapat terjadi disebabkan karena pertama, kurangnya pengetahuan atas profesi yang diemban. Yang kedua, terlalu sentralistik dan menjadikan pribadi yang kurang rasional. Dan yang ketiga, sifat terlalu konsumtif atau ingin memenuhi keinginannya secara berlebihan. Selanjutnya, terdapat dua macam etika dalam menentukan baik buruknya perilaku manusia. Di antaranya, yang pertama ada etika deskriptif, yaitu etika yang berbicara mengenai fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang akan diambil. Contoh dari etika deskriptif yaitu menjaga sopan santun ketika berbicara dan berpikir rasional. Yang kedua ada etika normatif, yaitu etika yang menetapkan berbagai perilaku atau sikap ideal yang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia. Contohnya yaitu orang yang lebih muda harus sopan kepada orang yang lebih tua dan menyadari bahwa berbohong itu dosa, maka dari itu hendaknya kita tidak melakukan suatu kebohongan. Sedangkan etika secara umum dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum yaitu etika yang berbicara mengenai bagaimana manusia bertindak secara etis dan dapat dianalogikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua ada etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Contoh dari etika individual adalah menjaga kesehatan diri dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya contoh dari etika sosial yaitu seperti perilaku di dalam keluarga dan sikap antar sesama, antar manusia.
Sekian pemaparan resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.